Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Adriansyah Sudrajat, ada Wulan Mulyani. Kami di sini akan mempresentasikan terkait mikro makro ekonomi Islam. Baik, pertama terkait pengertian mikro makro ekonomi Islam yang akan dijelaskan oleh saya. Pengertian mikro makro ekonomi Islam. Mikroekonomi Islam adalah cabang ilmu ekonomi Islam yang mempelajari perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam membuat keputusan ekonomi mengenai alokasi sumber daya yang terbatas, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tujuannya adalah mencapai kesejahteraan yang merata dan keadilan ekonomi dalam masyarakat dengan mempertimbangkan nilai-nilai moral. Sedangkan makroekonomi Islam adalah cabang ilmu ekonomi Islam yang mempelajari fenomena ekonomi secara keseluruhan, termasuk kebijakan dan regulasi yang mempengaruhi perekonomian suatu negara atau wilayah, dengan fokus pada prinsip-prinsip syariah. Tujuannya adalah menciptakan keseimbangan, keadilan, dan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan sesuai dengan ajaran Islam. Baik, selanjutnya terkait prinsip-prinsip ekonomi Islam yang akan dijelaskan oleh Wulan Mulyani. Prinsip-prinsip makroekonomi Islam. Yang ke-1, distribusi kekayaan yang adil. Salah satu tujuan utama ekonomi Islam adalah distribusi kekayaan yang merata dan adil. Instrumen seperti zakat, infak, dan sedekah merupakan bagian penting dalam redistribusi kekayaan untuk membantu mereka yang kurang mampu, mengurangi kesenjangan sosial, dan menghindari akumulasi kekayaan di tangan segelintir orang. Lalu yang kedua, larangan penimbunan harta atau iktinaz. Islam melarang penimbunan harta yang tidak produktif seperti menimbun emas atau uang tanpa menggunakannya untuk kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Harta yang tidak digunakan secara produktif dianggap sebagai penyimpangan dan seharusnya digunakan untuk mendukung ekonomi melalui investasi atau amal. Lalu yang ketiga, ada kesejahteraan umum atau maslahah. Ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan maslahah, yaitu kesejahteraan umum bagi masyarakat. Kebijakan ekonomi harus dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Lalu yang keempat, ada kebijakan fiskal dalam Islam. Pemerintah Islam memiliki tanggung jawab untuk memastikan distribusi kekayaan dan kesejahteraan masyarakat melalui instrumen fiskal, seperti zakat dan pajak. Dana ini digunakan untuk kepentingan umum seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta untuk membantu yang kurang mampu. Lalu yang kelima, ada kebijakan moneter yang bebas dari riba. Sistem moneter dalam ekonomi Islam harus bebas dari riba atau goror. Pengelolaan mata uang harus berbasis nilai yang stabil dan tidak spekulatif. Dengan beberapa sarjana menyarankan kembali ke sistem yang didasarkan pada dinar emas atau dirham perak. Lalu yang keenam, ada stabilitas ekonomi dan keuangan. Islam mendorong kebijakan yang menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan, seperti menghindari praktik spekulasi yang berlebihan dan mempromosikan investasi dalam sektor real. Stabilitas ini penting untuk mencegah krisis ekonomi yang bisa merusak kesejahteraan masyarakat. Lalu yang ketujuh, ada pembangunan berkelanjutan. Ekonomi Islam mendorong pembangunan yang seimbang antara material dan spiritual, sosial, dan lingkungan. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan generasi masa depan dengan tidak merusak sumber daya alam secara berlebihan dan mempromosikan keadilan antar generasi. Lalu yang kedelapan, peran negara dalam pengaturan ekonomi. Negara dalam ekonomi Islam memiliki peran aktif dalam mengatur ekonomi untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan. Negara harus mencegah praktik ekonomi yang merugikan masyarakat, seperti monopoli atau eksploitasi, dan mendorong distribusi kekayaan yang lebih adil. Prinsip-prinsip mikroekonomi Islam. 1. Larangan riba atau bunga. Riba dilarang dalam Islam karena dianggap sebagai praktik yang tidak adil dan merugikan salah satu pihak. Dalam mikroekonomi Islam, transaksi harus bebas dari unsur riba. Penghasilan dari bunga dianggap tidak sah, dan sebagai gantinya, ekonomi Islam mendorong sistem bagi hasil seperti mudharabah, yaitu kemitraan bisnis, dan musyarakah atau kerjasama usaha. Lalu yang kedua, ada keadilan dalam transaksi. Setiap transaksi ekonomi harus dilakukan secara adil tanpa ada pihak yang dirugikan.
Harga harus ditetapkan secara adil tanpa eksploitasi dan semua pihak harus bertransaksi secara transparan dan sukarela. Lalu yang ketiga ada larangan, goror atau ketidakpastian. Goror adalah ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam transaksi. Prinsip ini mengharuskan semua transaksi ekonomi berlangsung dengan jelas. Tidak boleh ada unsur penipuan atau ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak. Lalu yang keempat, ada etika konsumsi dan produksi. Islam mendorong perilaku konsumsi yang seimbang dan tidak berlebihan. Konsumen harus mempertimbangkan kebutuhan yang wajar dan tidak hidup dalam kemewahan berlebihan. Produsen juga harus memproduksi barang yang halal dan thoyyib, serta menjaga kesejahteraan sosial dan lingkungan. Lalu yang kelima ada prinsip kepemilikan dan pemanfaatan harta. Islam mengakui hak individu dan kepemilikan, tetapi harta yang dimiliki harus digunakan dengan cara yang tidak merugikan orang lain. Pemanfaatan harta harus mendatangkan manfaat bagi masyarakat, seperti investasi dalam usaha produktif, sedekah, dan zakat. Lalu yang keenam ada pasar yang sehat dan kompetitif. Islam mendorong keberadaan pasar yang kompetitif dan bebas dari praktik monopolistik atau kartel. Pasar yang sehat akan menciptakan distribusi kekayaan yang adil dan mendorong efisiensi ekonomi. Nah, selanjutnya perbedaan antara mikroekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Yang pertama, prinsip dasar. Mikroekonomi Islam berdasarkan prinsip syariah yang mencakup keadilan, transparansi, dan keseimbangan dalam transaksi ekonomi. Transaksi harus bebas dari riba, bunga, gerahar, ketidakpastian, dan maisir, spekulasi. Setiap aktivitas ekonomi harus etis, halal, dibenarkan secara agama, dan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Sedangkan mikroekonomi konvensional berdasarkan prinsip rasionalitas ekonomi dan maksimisasi keuntungan. Fokus utama adalah efisiensi dalam alokasi sumber daya dengan sedikit perhatian terhadap aspek moral atau etika dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua, motivasi ekonomi. Mikroekonomi Islam mendorong perilaku ekonomi yang seimbang antara kepentingan individu dan masyarakat, serta menekankan tanggung jawab sosial. Tujuan utamanya adalah mencapai maslahah, kesejahteraan umum, dan keberkahan dalam kehidupan ekonomi. Sedangkan mikroekonomi konvensional bertujuan untuk maksimisasi keuntungan bagi individu atau perusahaan. Fokusnya adalah pada peningkatan kesejahteraan material dengan sedikit atau tanpa memperhatikan dampak sosial dari aktivitas ekonomi. Yang ketiga, harga dan keuntungan. Mikroekonomi Islam, harga ditentukan berdasarkan keadilan dan harus mencerminkan nilai yang wajar tanpa ada eksploitasi. Keuntungan harus diperoleh dengan cara yang sah dan sesuai dengan prinsip syariah. Tidak boleh ada unsur penipuan atau manipulasi harga. Sedangkan mikroekonomi konvensional, harga ditentukan oleh mekanisme pasar bebas melalui hukum permintaan dan penawaran. Keuntungan maksimal diutamakan, bahkan jika kadang melibatkan praktik monopoli atau penetapan harga yang tidak adil. Yang keempat, perilaku konsumen dan produsen. Mikroekonomi Islam, konsumen dan produsen diharapkan untuk bertindak berdasarkan nilai moral dan etika. Konsumsi harus seimbang, tidak berlebihan atau israf, dan hanya membeli barang-barang yang halal dan thoyyib, baik. Produsen juga harus memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari produknya. Sedangkan mikroekonomi konvensional, konsumen bertindak untuk memaksimalkan utilitas atau kepuasan dan produsen untuk memaksimalkan keuntungan tanpa banyak pertimbangan moral atau etika. Konsumen sering kali didorong oleh keinginan material. Nah, selanjutnya perbedaan makroekonomi Islam dan makroekonomi konvensional. Yang pertama, tujuan ekonomi. Makroekonomi Islam bertujuan untuk mencapai keadilan sosial, kesejahteraan umum atau maslahah, dan keseimbangan dalam distribusi kekayaan. Ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kesejahteraan spiritual dan sosial masyarakat. Sedangkan makroekonomi konvensional bertujuan untuk mencapai
pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas makroekonomi seperti inflasi rendah, tingkat pengangguran rendah, dan kestabilan mata uang. Fokusnya adalah pada peningkatan output ekonomi dan produktivitas. Yang kedua, distribusi kekayaan. Makroekonomi Islam mendorong distribusi kekayaan yang adil dan merata melalui instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Sistem ini menghindari akumulasi kekayaan di tangan segelintir orang dan berusaha mengurangi kesenjangan sosial. Sedangkan makroekonomi konvensional mengutamakan mekanisme pasar bebas dalam distribusi kekayaan, di mana kekayaan cenderung terkonsentrasi di kalangan orang kaya. Instrumen redistribusi seperti pajak ada tetapi tidak berbasis nilai moral atau agama. Yang ketiga, kebijakan fiskal. Makroekonomi Islam mengandalkan zakat sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara, yang kemudian didistribusikan untuk membantu orang miskin dan mendukung kesejahteraan sosial. Tidak ada pemungutan pajak yang berlebihan dan semua pendapatan negara harus digunakan untuk kepentingan umum. Sedangkan makroekonomi konvensional mengandalkan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai infrastruktur kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan umum lainnya. Pajak diterapkan pada pendapatan individu dan perusahaan tanpa ada basis agama. Yang keempat, kebijakan moneter. Makroekonomi Islam melarang riba bunga sehingga kebijakan moneter harus bebas dari praktik yang melibatkan bunga. Sistem keuangan berbasis bagi hasil atau mudharabah musyaqaraqah dipromosikan dan stabilitas nilai mata uang sering dihubungkan dengan standar emas dan perak, dinar, dan dirham. Sedangkan makroekonomi konvensional menggunakan suku bunga sebagai instrumen utama dalam kebijakan moneter. Bank sentral mengatur suku bunga untuk mengendalikan inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, stabilitas ekonomi dan spekulasi. Makroekonomi Islam melarang spekulasi berlebihan maisir dan ketidakpastian dalam transaksi grahar. Stabilitas ekonomi diupayakan melalui kebijakan yang menghadiri ketidakpastian dan kerentanan pasar. Sedangkan makroekonomi konvensional mengizinkan spekulasi dalam pasar keuangan sebagai bagian dari dinamika ekonomi. Spekulasi dianggap sebagai alat untuk meningkatkan keuntungan dan efisiensi pasar meskipun bisa menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Jadi kesimpulannya, makroekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dengan tujuan utama mencapai kesejahteraan umum dan keadilan sosial, baik di tingkat individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Sistem ini berbeda dari ekonomi konvensional karena memperhitungkan dimensi moral, etika, dan spiritual dalam pengelolaan sumber daya dan distribusi kekayaan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.